Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah dimanapun Anda berada, pada sore hari ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa masih melaksanakan tugas dari Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, dan juga dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bahkan di dalam teks yang lain dikatakan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah fariha bisawm. Kita sebagai umat Islam yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan dua kebahagiaan. Liso ini untuk orang yang berpuasa. Ketika orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Mana di antaranya? Yang pertama adalah inda fitri, ketika pada waktu berbuka puasa. Manusia dalam menjalani kehidupan itu tidak lepas daripada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tujuan. Yang kedua adalah kewajiban. Yang ketiga adalah peran. Manusia mempunyai tujuan. Tujuannya kita sama. Apa? Bimardotillah, ingin mengharap ridho Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah mendapatkan ridho Allah, tentu kebahagiaannya pun akan Allah berikan kepada kita semua. Makanya tujuan dalam hidup kita tiada lain adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sebuah kewajiban. Kewajiban kita sebagai hamba, sebagai makhluk terhadap Khalik, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni pada kesempatan hari ini ataupun pada kesempatan bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Kewajiban kita selain daripada melaksanakan sholat adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah peran. Peran yang Allah berikan kepada kita semua itu beda-beda. Ada sebagai ustadz, berperan sebagai ustadz, berperan sebagai kiai, bahkan berperan sebagai santri. Ada juga yang mempunyai peran sebagai tukang kuli bangunan, tukang kuli mencangkul di sawah, tukang ngoret dan lain sebagainya. Bahkan ada yang diberikan oleh Allah perannya itu sebagai supir angkot, atau supir bis, ataupun mungkin tukang ojek. Itu peran yang Allah berikan itu beda-beda. Tapi ingat, walaupun beda-beda peran, tujuannya sama, kewajibannya sama. Tujuan kita apa? Ingin mengharap ridho Allah. Kewajiban kita apa? Banyak. Baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Mahdoh diantaranya yaitu tadi untuk melaksanakan ibadah sholat dan juga ibadah puasa. Tujuannya apa? Ingin mengharap ridho Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan. Sesuai tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yaitu yang pertama pada waktu berbuka puasa. Bisa kita bayangkan dari mulai pagi, siang, sampai sore kita menahan lapar, menahan syahwat dalam diri kita. Subhanallah, melihat makanan banyak, melihat minuman banyak, kita bisa menahan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang pertama pada waktu berbuka puasa bisa kita rasakan 5 menit sebelum berbuka puasa. Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah kumpul dengan keluarga, lutut kita sudah mendekati goreng bakwan, ya.
termasuk kolak, nasi, sayur, lauk pauk, dan lain sebagainya. Kadang-kadang dengan asiknya kebahagiaan kita, sampai-sampai melupakan kedisiplinan dalam beribadah. Berbuka puasa terlena dengan banyaknya makanan sampai sholat maghrib terabaikan, sholat maghrib diakhirkan. Padahal kebahagiaan yang pertama itu adalah kebahagiaan yang sifatnya tidak abadi. Kebahagiaan duniawi. Yang kita raih, yang sangat kita perhatikan, yang kita harus sangat kita harapkan. Kebahagiaan yang kedua. Kenapa? Karena ini adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu inda liqa'i rabbi, ketika kita dipertemukan dengan datia jaliannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan Allah, sudah kita tidak bisa membayangkan. Bisa kita bayangkan? Tidak bisa. Cuman kita kalau melihat situasi kondisi alam saat ini, kita bisa mungkin menyerupakan dengan kebahagiaan ketika dipertemukan dengan seseorang yang kita idolakan, seseorang yang kita rindukan. Begitu luar biasa kebahagiaan tertanam dalam diri kita. Apalagi dengan Allah yang menciptakan kita, yang menggerakkan kita, yang memberikan rizki kepada kita. Ini sangat luar biasa, akan terasa kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau tadi kebahagiaan yang pertama itu kebahagiaan duniawi. Karena yang namanya kebahagiaan duniawi itu kan kadang-kadang tidak abadi. Kullu na'imin zailun illa na'ima li ahlil jannah wa kullu hammin munqati'un illa hamma li ahlin nar. Setiap yang namanya nikmat itu di dunia akan terputus kecuali nikmat yang ada di akhirat. Nikmat keadaan yang namanya di dunia akan terputus kecuali nanti nikmat di akhirat. Mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan kebahagiaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.